لا إله إلا الله لا إله إلا الله عظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فليحق علينا نحيا وعلينا نموت وعلينا الله إن شاء الله تعالى من الآمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على سيدنا محمد سر الحياة الوجود والسبب الأعظم لكل موجود صلاة تحسبنا بها القرآن وتفهمنا منه الآيات تثبت بها قلوبنا على الإيمان وتحفظنا بها من السوء في القول والعمل والنية وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وكلام في الحياة وكلام في العظيم وحكمنا وناصرنا ويدير الأخير والجبال والمؤمنين والمؤمنات الأعمال وما يفعل رسول الله ومضي الله بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان وأعنا على الصيام والقيام والتلاوة القرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وقدس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ini adalah suasana selepas Jumatan di Masjid Agung Palembang. Ya, suasana sangat ramai. Masjid Agung Palembang merupakan masjid yang jadi ikon jadi kota Palembang, teman. Jadi di Masjid Palembang ini, masjid ini banyak dikunjungi oleh para kaum muslimin dan muslimat, tidak hanya dari berbagai kota, tidak hanya dari masyarakat kota Palembang saja, tetapi juga dikunjungi oleh seluruh warga Sumsel ya teman-teman. Banyak orang yang sholat di Masjid Agung ini tidak hanya dari masyarakat kota Palembang saja, tetapi dari berbagai pelosok daerah kota Sumsel seperti Kayu Agung dan berbagai macam kota lain. Ya, Masjid Agung di sini ada air mancurnya, teman-teman. Air mancur. Ada air mancur. Ya teman-teman, itu sepertinya ada orang yang berbusana Arab ya. Seperti Syekh dari Arab. Ya beginilah teman-teman suasana selesai habis Jumatan ya di Masjid Agung Palembang.
Di sini masih rame. Oh ya teman-teman, di sini masih suasana bulan Ramadan ya. Suasana bulan Ramadan. Pak, ini puasa yang berapa? Oh ya teman-teman, hari ini merupakan hari yang ke-21 ya di bulan puasa Ramadan. Tentunya saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya bagi menjalankan. Ya di sini kita lihat teman-teman, suasananya ramai ya. Baiklah teman-teman, melalui video ini aku ingin mengajak teman-teman untuk jalan-jalan melihat dagangan di kawasan Masjid Agung Palembang ya. Biasanya di Masjid Agung Palembang sehabis sholat Jumat biasanya ada jualan-jualan atau dagangan-dagangan selesai habis Jumatan. Jadi kita bisa melihat-lihat dan berbelanja ya. Yuk teman-teman, tonton terus video ini ya, dan saksikan terus video ini. Jadi teman-teman, hari ini merupakan masih suasana Ramadan di puasa yang ke-21 ya. Ini lokasinya di Masjid Agung Palembang. Ini suasana selesai habis Jumatan. Jadi di sini aku ingin mengajak teman-teman melihat-lihat betapa keseruan yang berada di Masjid Agung Palembang. Jadi sayang banget bagi teman-teman yang tidak menonton video ini, karena video ini merupakan video yang sangat seru dan petualangan juga ya, petualangan. Dan sini suasananya ramai teman-teman. Yuk teman-teman, pada kesempatan kali ini aku ingin mengajak teman-teman melihat suasana jualan-jualan di sekitaran Masjid Agung Palembang. Tapi biar aku lebih semangat dalam membuat video, tentunya teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video ini ya. Biar aku lebih semangat lagi dalam membuat video. Ya, jadi kan malam ini kami kan masih lagi juga kena dibanding bulan hari ya. Ya teman-teman, ini Masjid Agung Palembang ya, tidak hanya dikunjungi oleh masyarakat Palembang, tetapi juga dikunjungi oleh seluruh masyarakat yang berada di Provinsi Sumatera Selatan teman-teman. Seperti contohnya dari kota yang berdatangan dari Kota Kayu Agung, dari Batu Raja, Pagar Alam, dan berbagai kota Sumsel lainnya teman-teman. Jadi Masjid Agung merupakan ikon Masjid Palembang ya. Masjid di kota Palembang yang mempunyai sejarah yang
bersejarah bagi masyarakat Palembang. Jadi teman-teman, kalau kita habis Jumatan di Masjid Agung Palembang, kita bisa cuci mata, bisa sambil lihat-lihat. Dan kalau kita ingin berbelanja, bisa berbelanja. Ini berbagai macam jualan yang berada di Masjid Agung Palembang, teman-teman. Iya, 3 kali yang dicetek. 10.000, 10.000. Di sini juga ada jualan parfum, teman-teman, wangian. Biasanya harganya nggak terlalu mahal, paling 10 ribuan ya. Sini juga ada jualan celana dalam, teman-teman. Ini harganya 5.000, teman-teman. Jualan kacamata, ada jualan kemplang juga, ada jualan kopi juga, kopi ya. Inilah yang paling panjang. Ini sepertinya tentang laut-laut. Korea lem setan 5.000. 5.000. Ya, sorry, tangan kiri lagi promo ya. Ya, dikasih brosur. Ini banyak kegunaannya Kak Lim Kak. Nah, tidak mudah kering Kak ini Kak, walaupun seminggu 2 minggu Kak. Nah, 5.000 lim serbaguna. Jadi teman-teman, ini ada apa ya? Serbaguna 5.000 Kak. Banyak perlunya Kak lim ini Kak, walaupun tak perlu simpan ya Kak. 5.000 Kak lim serbaguna Kak, 5.000 Kak. Banyak Ini kegunaannya Kak lim ini Kak. ada tulisan tugu bersejarah ini merupakan peninggalan Kesultanan Lim sendal, lim Palembang. sepatu, lim kayu Kak. Di atas tugu ini terjadi sebuah jam matahari yang tidak mudah kering Kak, walaupun seminggu 2 minggu Kak, lim serbaguna Kak. Lim sendal, lim sepatu, lim kayu Kak. Jam matahari ini dibuat lim sejak tali tahun pinggang 5.000 Kak, lim serbaguna. 1938. Nah, ini Kak banyak kegunaan lim ini Kak. Nah, perlu tak perlu simpen Kak lim ini Kak, lim sendal, lim sepatu, lim kayu Kak. Tidak mudah kering Dengan walaupun menimba seminggu 2 matahari minggu Kak. menjadi sunnah Tidak Nabi mudah kering Kak lim ini Kak. SAW. 5.000 Kak, lim serbaguna Kak, 5.000 Kak. Banyak kegunaan. Walaupun seminggu 2 minggu Kak, tidak kering dia Kak, 5 be. Lim sendal, lim sepatu, lim tali pinggang, 5 be. Ini banyak kegunaan Kak. Kalau tak perlu simpen Kak. 5.000 Kak, sangat lengket, hati-hati kena mata tajam ini Kak. Nah, kalau kena mata jangan ada mata tidak buka lagi ya. Ada obatnya tapi mahal obatnya. Nah, ayolah Kak. Ya, kita lanjut ya teman-teman, melihat keseruan jajanan di sekitaran masjid. Berapa nih? Ini apa? Yang berapa nih? Apa? Ini serbaguna Pak, banyak kegunaan Pak. Tidak kering Pak, walaupun seminggu 2 minggu Pak. Lim serbaguna Kak, 3 Pak. Nah, 5 Kak, lim Kak. Nah, kalau tak perlu simpan lim ini Kak, banyak peluang juga air Kak. Tidak mudah kering lim ini Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina
أجمعين أما بعد. Para jamaah pemirsa GMATV serta dari mata-mata yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, sehat dan iman kepada kita. Salam dan salawat sangat tinggi kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, pemimpin umat ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini Jumat 21 Ramadan 1446 Hijriah bersamaan dengan 21 Maret 2025. Telah hadir bersama kita guru kita Al-Mukarram Ustaz Haji Muhammad Iqbal Harun MC yang akan menyampaikan ceramah dengan pembahasan syarat ikhlasnya amal. Syarat ikhlasnya suatu amal. Dan ulang lagi, syarat ikhlasnya suatu amal. Sebelum mulai kita pada hari ini, mari kita awali niatul salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kiramil Fatihah. Para jamaah dan pemirsa YMATV serta TVRI Sumatera Selatan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama dengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Haji Muhammad Iqbal Harun MC. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والبلد والاستفادة والأجر على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير بابتغاء وجه الله من مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. حضرة المحترمين yang terkasih ta'zim, para alim, para ulama, para fuqaha, para guru mulia, para asatidzah rahimani wa rahimakumullah, yang saya hormati ketua dan pengurus Agung Jaya Kromo yang dimuliakan Allah, dan sahabat ini segenap hadirin baik dari para akademisi, para jamaah yang tak bisa disebutkan satu persatu. Alhamdulillah, bersyukur pada siang hari ini kita mengumpulkan Allah, tak lain dan tak punya. Pada hakikatnya kita dikumpulkan Allah, Allah yang memanggil hati kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan nazar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan golongan orang-orang memaksimalkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Salam dan salam berlimpah kepada Hadratul Rasul Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, ibu sekalian oleh Allah. Hadratul Muhtaramin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa bicara tentang amal, maka tentunya kita diingatkan akan sabda baginda Rasulullah SAW bahwa tidak ada seorang pun yang selamat daripada murka Allah, atau dalam bahasa yang lain tidak ada seseorang yang bisa dimasukkan surga karena amal. Kemudian sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, anda pun demikian wahai Rasulullah? Beliau menyatakan wala ana, pun aku demikian. Tetapi kemudian karena Allah merahmatiku, merimaiku, maka selanjutnya
beliau dan kita mudah-mudahan ditempatkan di satu tempat yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka amal yang menjadi asbab ridha Allah, maka oleh karena itu amal menjadi sarana juga untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan kedua, amal berfungsi sebagai penentu dari makom atau level kita di surga kelak. Sebagaimana misalnya dalam kaitan membaca Al-Quran, orang yang bertadarus, orang yang belajar Quran, kemudian membaca Quran, menghafal Quran, dikatakan pada hari kiamat, Iqra warqi fa inna manzilataka yawmal qiyamati inda akhir ayatin taqra'uha. Naiklah, bacalah dan naiklah. Ketika seorang membaca satu ayat 3 ayat Al-Quran, maka kemudian selanjutnya levelnya maksudnya meningkat. Maka berarti semakin banyak orang tersebut menghatamkan Quran, maka semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa amal itu sangat penting, karena amal merupakan cara kita menggapai atau wasilah kita menggapai ridha Allah. Yang kedua, supaya kita mendapatkan tempat yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Tetapi tentunya ada syarat-syarat di mana amal tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat satu amal diterima oleh Allah, salah satunya ikhlas. Dan amal yang diterima itu bagaimana? Maka kita akan bahas insyaallah. Yang pertama itu bahwa tentunya terkadang kita untuk mengetahui sesuatu, kita membahas lawan dari sesuatu itu. Orang kalau ikhlas maka lawannya tak ikhlas. Maka ketika kita mengetahui apa definisi ketidakikhlasan itu atau tanda-tandanya, maka sedikit banyak pemikiran kita akan diiring kepada definisi ikhlas dan bagaimana caranya. Maka kita akan mulai Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib sekaligus menang, sekaligus menang Al-Quran dalam yang Rasyidin. Kemudian satu di antara 10 sahabat yang dijadikan lem sendal yang saya pakai Kak 5.000 untuk orang yang riak. Sementara orang ikhlas tak mungkin riak, dan orang riak tak mungkin ikhlas. Makanya kita bahas lawannya dulu supaya kita tahu bagaimana kebalikannya. Bagi orang yang riak itu arba'u alamatin, ada 4 hal, 4 indikator yang bisa kita jadikan contoh, pegangan, pedoman untuk kita, untuk kita jangan semua lain. Kadang-kadang kita ini kalau yang ngomong sementara yang baik-baik kakak ini sudah berdoa, aku inilah yang baik. Sementara hal yang baik masukkan aku di dalam golongan. Sementara kalau buruk dulu kan kita ya Allah 5.000 supaya kita mawas diri, tak muncul rasa ujub atau sombong dalam diri kita. Maka tanda yang riya itu yang pertama kata beliau yang sudah kalau dewi tawar 310. Kalau Tiga kan? Iya, 3. artinya amalannya bergantung dengan orangnya itu melihat atau tidak. Kalau tak ada orang maka amalnya sedikit, amalnya lambat, kemudian ada tasbih menunda-nunda. Kaget baik. Maka orang-orang kalau ternyata ketika dia kesendiriannya dia malas atau menyukan, maka itu tanda pertama dari orang riya. Mengapa? Karena tak ada yang melihat. Tak kata yang nyingok, tak kata penyemangat. Sementara kalau ada yang nyingok, apalagi nyingok itu misalnya calon mertua, Teman-teman kita yang melihat nyingok itu mungkin bos kita, yang nyingok itu orang yang diharapkan naikkan gaji kita atau tunjuk kita semangatnya minta ampun. Tapi kalau tak kata orang nyingok, yang suluh tidak wakana wahdahu, ketika bersendirian dia malas, itu tanda pertama dari orang yang dia. Kemudian yang kedua artinya ketika bersama orang banyak dia kelihatan rajinnya. Kemudian ini berapa ini Pak? Oh, tapi kalau dewa kebalikan dari yang ini 25. maka kita berkaca pada diri kita masing-masing. 20. Kira-kira 2 alamat ini Apa yang bedanya nih? bertentangan ini
untuk lampu besar itu 70 80, ini untuk 30 40 watt. Kita istighfar, kemudian kita mengevaluasi dan kita harus jujur membuka diri. Karena kunci keberhasilan mujahadah suluk seseorang itu dia harus jujur pada dirinya sendiri. Ya Allah, benarnya aku ngakui dia. Lampu besar Ini untuk lampu besar. Ya, untuk besar, watt besar ini. Oh. 70 80 watt. Itu untuk 20 30 Kemudian 40 watt. yang ketiga wa yazidu fil 20-30 watt. husna alaihi. Yang ketiga Kalau dipasang ini apa namanya? Ini kan wattnya 70. Dipasang lampu yang di bawah ini bisa Tak apa-apa tambah bagus ya. sama bagus. Iya. langkah ini kalau dia sholat langsung niat tambah lihat Masya Allah luar biasa. Kenapa? Karena memang orang yang itu begitu. Ini berapa tadi, Pak? 25. Ini Lakban bang, lakban, lakban, apa? Lakban, lakban, Saban listrik. habisnya berapa, Pak, ini, Pak? 20 lah. 20 ya? Kenapa Allah itu ghayyur? Ini mana? Yang ini. Ya. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam cemburu kepada Nabi Ibrahim ketika anak sudah anak maka ditakutkan kemudian cintanya akan berubah, maka potensi-potensi yang membuat cinta itu berubah maka oleh Allah diputuslah cintanya Nabi Ibrahim. Dengan cara apa? Dengan cara ketika Nabi Ibrahim Ya, teman-teman, barusan aku baru beli kabel listrik ya. Kabel untuk lampu di kamar karena kabel lampu di kamar aku udah rusak. Jadi perlu diganti yang baru. ditutupkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau satu saja aibku dibuka, maka niscaya aku tak akan pernah berani keluar dari kamarku sendiri. Menunjukkan bahwa dalam mulia itu mereka lupa dengan nikmat aibnya sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang gagal bisa dia masih dia sibuk dengan aib yang sudah dibuka sehingga dia mau menyelesaikan urusannya. Ya, teman, sekarang aku udah di parkiran ya. Kita lanjut cari orderan dulu. Masjid Sultan Mahmud Badarudin II, atau biasa disebut dengan Masjid Agung Palembang. Sini ada prasasti, teman-teman. Prasasti Masjid Sultan Mahmud Badarudin. Ini kalau kita baca ya, perletakan batu pertama pada tanggal 1 Jumadil Akhir 1151 Hijriah. (1738 Masehi) dan diresmikan pada hari Senin pagi tanggal 28 Jumadil Awal 1161 Hijriah 5 Mei 1748. Dibangun oleh Sultan Mahmud
Badarudin Jayo Wikramo bin Sultan Mahmud Mansur bin Sultan Suhunan Abdurrahman Candiwalang. Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo adalah sosok pemimpin yang selain menjadi sultan juga sebagai alim ulama. Ya, di lengkapnya teman-teman bisa baca sendiri ya. Sini ada prasasti tentang sejarah Masjid Agung Palembang ya. Ada dari masjid segala macam kubur. Lah jam 11 masuk Masjid Agung salat. Kelemahan dulu karena masjid ini anu artinya. Ini lahan parkirnya di Masjid Agung sangat luas. Ada yang saya dimudahkan jalan itu syariatnya, tapi hakikatnya Allah yang tarik ini untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah seperti itu akan bilang kapan gua tahu baca hadis bagus, anak ilah yang besar tanah di bapak anak itu bagusnya dia. Bahkan banyak hal-hal kemudian kita tidak mengindahkan. Pertama ucapkan alhamdulillah karena Allah yang memberikan taufik. Betapa banyak ya ikhwan, ada uang diberikan sehat dan segera ke masjid belum dapat taufik. Ada uang rumahnya barak dengan masjid 4-5 tahun belum pernah masuk masjid. Teman-teman, di Palembang, Masjid Agung Palembang mempunyai lahan parkir yang luas ya. Ini kalau masuk parkirnya cuma 2.000 Yang menggunakan Allah jangan dikira ada orang tinggal di Mekah. Sini teman kami orang Mekah itu namanya Abdullah. sudah ada ciri khas unik ya di Masjid Agung Palembang. Kalau di Habis Jumatan itu biasanya banyak pedagang-pedagang yang berjualan di kawasan Masjid Agung Palembang. Jadi Masjid Agung Palembang ini tidak hanya dikunjungi oleh masyarakat Palembang saja, tapi juga dikunjungi oleh masyarakat dari berbagai kota Sumatera Selatan ya. Nah, poin kali masuk Monas yang hari Jogo kami tengok apa itu tidak perlu. Anda sampai sekalipun berdampingan kalau Allah tak berikan taufik payah dinyoba. Sementara manakala ketika kita digerakkan hati kita dilembutkan Allah, caranya apapun diberikan sehat, diberikan kemudian waktu luang, kadang-kadang malah sibuk tapi kesibukan itu dekat dengan masjid, maka tetap kita dimasukkan ke dalam masjid, maka kita Ini tadi teman-teman aku habis belanja kabel ya, kabel untuk lampu di kamar ya. Karena kabel di kamar ya, kamar aku udah rusak jadi diganti. Teman-teman, kita lanjut vlog kita hari ini ya. Teman-teman, sepertinya ini ada permainan unik ya. Ini ada permainan unik. Ini game ini kayak. Ini semacam game. Ya teman-teman, ini ada sebuah game. Bapak ini sedang memasukkan sesuatu ke dalam lubang. Wow, ternyata gagal, tidak masuk. Ini hadiahnya apa nih Kak? Ada jaket, ada tumbler, botol minum. Oh. Jadi teman-teman, ini ada sebuah game ya. Jadi kalau seseorang bisa memasukkan sejenis bantal coklat itu ke dalam lubang akan mendapatkan hadiah berupa jaket, tumbler, dan lain-lain. Yuk dicoba. Gol! Ternyata masuk teman-teman. Jadi Bapak ini berhak mendapatkan hadiah. Ini hadiahnya apa ini? Gimana teman-teman? Seru kan video aku?
Ini ada game dari ini ya, dari Honda Ramadan on the Road. Jadi ini sebuah game ya, permainan yang diadakan oleh Astra Motor. Jadi maksudnya bagi siapa yang bisa memasukkan bantal coklat itu ke dalam lubang ini, teman-teman, akan mendapatkan jaket, tumbler dan hadiah yang telah disiapkan oleh Honda. Buat teman-teman yang menonton video ini, tonton video ini sampai habis ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen positif video ini biar aku lebih semangat dalam membuat video. Yuk teman-teman, kita melihat lagi game dari ini, game Ramadan on the Road. Game memasukkan bantal ke dalam lubang. Iya, masuk ternyata gol. 2, masuk lagi. Dan 3, masuk lagi. 4, semuanya masuk. Jadi ini masuk semua teman-teman. Ini halo. Ya ini apa namanya yang sudah mendapatkan hadiah teman-teman dari apa namanya memasukkan tadi, memasukkan bantal ke dalam lubang. Jadi peserta masing-masing mendapatkan hadiah ya. Alhamdulillahirobbilalamin rezeki hari ini teman-teman. Ya ini adalah peserta yang memenangkan lomba bantal memasukkan lubang, teman-teman. Program ini diselenggarakan oleh pihak Astra Motor ya. Pihak Astra Motor yang berlokasi di Masjid Agung Palembang. Jadi peserta ini mendapatkan hadiah menarik berupa jaket dan tumbler. Ya gimana Pak kesan dan pesannya setelah mendapatkan hadiah? Gimana? Mantap ya? Senang ya? Mantap. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Berkah Jumat Ramadan. Ya. Foto ya. Ini. Oh, ya. Boleh. Foto. Oke, Nek. Siap. 1. Ya, teman-teman kita suruh foto dulu ya. 1, 2, 3. Ganti gaya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Iya, sekali lagi. Iya. Dayalah. Ya boleh. Oke, foto juga. Oh, itu latarnya, Pak. Tidak, masa biarlah latarnya ini kan. Bapak kan nah, sini lagi, Pak. Oke, 1, 2, 3. Mulai dengan senyuman. 1, 2, 3.
Satu, ganti gaya. Iya. Nah. Ya teman-teman, habis serta memenangkan lomba ya, mereka foto-foto ya sebagai ekspresi ya senang ya sudah menerima hadiah. Alhamdulillahirrahmanirrahim.